Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu-ibu angsana dan ibu-ibu harmoni dua, kita ketemu lagi dan kita diberikan panjang umur ya Allah. Semoga yang hadir ibu-ibu harmoni ini diberikan umurnya panjang. Yang hadir semoga ya Allah ibu-ibu harmoni diberikan umur 773 tahun. Rajin ngaji Bu ya. Bu, di dunia ini mending ikut pengajian ya. Mending kita ikut ngaji dibanding kita diajiin. Kalau kita sudah diajiin, sudah tutup usia, Bu ya. Jadi masih diberi kesempatan, kita itu harus rajin ibadah. Dengarkan, speaker kayak kurang bulung ya. Speaker masjid Nusantara yang bulung. Bismillahirrahmanirrahim. Idza atakallahu malan falyura atharu ni'matillahi 'alaika wa karamatihi. Rawahul Hakim an Walid Abil Ahwas. Salah satu hadis mengatakan apabila Allah Ta'ala mendatangkan kepadamu berupa harta. Jika Allah Ta'ala memberikan kita harta, kita kepengen kaya apa kepengen miskin? Kita selalu mendoa, kita selalu mendoa ke Allah semoga kita ini diberikan harta yang berlimpah ya kan? Nah, kita mendoa supaya diberikan harta melimpah, berarti pengen kita itu pengen kaya. Tapi jika dapat data dari pemerintah, kita pengen kaya apa miskin? Paham Bu? Dapat data dari pemerintah, kita pengen kaya apa pengen miskin? Pengen katanya miskin biar dapat apa? Dapat surat, ya kan? Bu. Tapi kalau bila mana contoh Allah Ta'ala memberikan kepada kita suatu hartanya makin melimpah, falyura athar ni'matillah 'alaika. Maka sebagus-bagusnya nikmat Allah, maka sebagus-bagusnya lihatlah nikmat Allah yang sudah membekas kepada kita. Paham urut? Allah Ta'ala memberikan harta, pasti orang yang banyak harta nikmatnya jadi enak. Benar boten? Bu, lihat. Orang di dunia jikalau duitnya hartanya melimpah, dimanapun dia berada nikmat enak apa tidak? Enak. Ukuran. Bu ya, ukuran. Ning di dunia itu jikalau kita makin kaya, jikalau harta kita, duit kita makin melimpah, mau apapun, beli apapun pasti kebeli. Paham ya? Panas tinggal pencet AC, ting, langsung, ya kan? Jadi terasa adem. Itu orang kaya. Nikmatnya beneran enak, kelasnya kelas VIP. Ibu-ibu angsana weruh kelas VIP. Buatan uning ya. Kelas tingkat ibu-ibu VIP. Jikalau orang tersebut
malan katsira, hartanya banyak. Enak. Mau kemanapun, mau ke luar negeri pun, otomatis kalau hartanya banyak, di situ pasti dapat nikmatnya enak, ya. Ukuran di alam akhirat, suatu saat, karena kita ini calon mati, ya, yang muda-muda zaman sekarang kebanyakan yang cepat meninggal, ya. Beda dengan zaman yang dahulu. Kalau zaman dahulu yang tua-tua itu tuh kadang yang meninggal. Tapi zaman sekarang kenapa kebanyakan anak muda yang banyak meninggal? Karena mungkin banyak sababiahnya. Nah, ukuran antara suatu saat kalau kita di alam akhirat, amal perbuatan waktu kita hidup di dunianya banyak, kita itu yang jadi enak di alam akhirat, ya. Nah, harus berjuang dulu di alam dunia, berjuang pengajian itu berat. Jikalau badan kita tidak dipaksa, tidak datang, loh, ya. Karena apa? Pahalanya orang yang ikut pengajian, ikut ngaji itu lebih bagus dibanding dibanding 60 tahun ibadahnya. Ya, sholat 60 tahun itu lebih bagus pengajian 1 jam. Paham? 1 jam ngedengerin aja kayak gini. Masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Ya, Bu. Kan kebanyakan kayak gitu. 1 jam aja. Itulah lebih bagus min siti nasana dibanding sholat 60 tahun. Sholat 60 tahun. Ya, rukuk yang tidak, rukuk antidal dibanding pengajian 1 jam. Kita ikut, itu lebih bagus ikut pengajian. Karena apa? Karena kalau ikut ngaji, syarat, wajib, rukun, sunnah sholat semuanya pasti tahu, ya kan? Idza ataka Allah malan falyura athar ni'matillah 'alaika. Allah Ta'ala memberikan harta kepadamu. Harta itu ada yang banyak, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang biasa-biasa aja. Kayak kita dulu ya, biasa-biasa aja kan, gitu tuh. Tapi jikalau bila mana pikiran kita itu cerdas, pikiran kita cerdas, harta itu bisa jadi melimpah. Zaman sekarang HP ya. Kalau pikirannya cerdas, akalnya cerdas, kita usaha, ya, usaha. Setelah usaha itu tuh berjalan, karena pikirannya cerdas, makin banyak order, makin banyak harta yang ke kita, ya kan? Makin banyak cuan yang ke kita, makin kita kaya, berarti orang tersebut diberikan nikmat dari Allah, dititipkan harta, tuh jadi kaya. Setelah kaya, kita jangan lupa, kebanyakan orang yang diberikan titipan Allah kepada orang tersebut kaya, terus orang tersebut kebanyakan lupa. Salat ditinggalkan, sibuk baik, ya, Bu. Teman-teman ada yang tadinya pengajian, karena dia makin sibuk meninggalkan pengajian, itu godaannya. Padahal Allah Ta'ala menitipkan harta kepada orang tersebut makin kaya, tolonglah bantu kepada perjuangan sabilillah. Jadi Allah Ta'ala pasti akan selalu ridho kepada orang tersebut. Karena apa? Karena dititipin suatu harta, dia bisa menjalankannya. Jarangnya wong sing sugih merepressing bae kudu. Repressing. Buati
jarang-jarang itu. Nah, suatu saat apabila kita diberikan harta kita makin melimpah, harta kita makin banyak, pasti nikmat Allah Ta'ala ke kita itu makin enak. Tapi jangan lalaikan, jangan lupakan sholat pengajian. Pernah Bu, Ibu Harmoni, saya punya teman Ibu Waji direktur permotoran per STN kok dia yang ngurus, jadi dia direktur. Saya ngobrol sama dia Ibu Harmoni, Bu Waji sekarang itu sibuknya minta ampun. Iya Pak Ustadz, coba diluangkan waktu ikut pengajian cuma 1 jam, ya kan? Sulit Pak Ustadz. Jangan banyak alasan Ibu Waji. Karena apa? Karena kalau bila mana Ibu Waji itu sibuk dunia mulu, suatu saat ajal menjemput, payah, tidak ada bekal. Ikut Pak Ustadz, gimana kalau tidak ikut? Karena sibuk. Jalan yang kedua Ibu Waji. Kalau Ibu Waji sibuk, tidak datang orangnya, datang nasi bungkusnya atau goreng-gorengannya kepada jamaah pengajian. Cocok pun. Cocok. Iyalah, tidak datang orangnya, orang kaya ini nih, datang hartanya. Kayak gitu Bu, yang paling bagus jadi apa? Menolong sabilillah. Apa jawaban dia? Ngekek ketawa. Bu ya, jarang yang khawatir ke sabilillah. Kalau bila mana orang tersebut hartanya makin melimpah, kebanyakan makin sibuk dan makin sibuk. Untung kita ya kan. Kalau kita pengajian ikut hadir, terus sholat keburu, ya kan, mengerjakan. Lain-lain juga keburu. Kalau sudah diberikan malan kasiran, hartanya makin banyak, makin jauh. Yang tadinya teman CS, kalau dia makin sibuk, makin kaya, akan ditinggalkan CS ini. Apalagi kalau bila mana dia makin sibuknya, makin banyak hartanya, sholat sedikit ditinggal. Naudzubillah ya. Idza adaitumus sholata fa'alaikum bisakinah, fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimu, rawahu Syaikhan. Apabila datang kepada kamu sekalian sholat, fa'alaikum bisakinah, maka wajib atas kamu sekalian dengan tenang. Bu, kayak gini Bu. Apabila waktu sholat datang, sholat apa Bu? Sholat dohor datang. Allahu Akbar. Fa'alaikum bisakinah. Kita mengerjakan sholat itu harus dengan tenang, ya. Tenang. Adzan datang, kita ambil wudu. Yang paling afdal adalah awal waktu. Sudah ada la ilaha illallah, baru kita ambil wudu terus sholat, ya. Sholat jikalau bisa fa'alaikum bisakinah, tenang hatinya. Bu, lagi sholat kiri kan ngadeg, yang bagi yang kuat. Hati ini tenang apa muntang manting? Muntang manting. Hadis ini fa'alaikum bisakinah, Bu. Tenang ya. Hatinya tenang, badannya tenang, kayak gini nih Bu. Jadi hatinya itu hadir. Jarang sholat Bu, hatinya itu tenang, ya kan? Badannya yang tenang, tapi hatinya itu berkeliaran. Hati berkeliaran,
pikiran berkeliaran. Sholat pada hadis fa'alaikum bisakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai pikiran ke dagangan, ya, ke anak, ke urusan-urusan. Sudah rukuk, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sujud. Sudah sujud, bangun lagi, sujud lagi, bangun lagi. Ingat, ini rakaat pertama apa kedua ya? Bu, mau berdiri kirain rakaat kedua, ya kan? Kalau berdiri apa ini rakaat pertama? Karena apa? Pikiran dan hatinya tidak sakinah. Jarang ya. Setelah Allahu Akbar jarang. Berarti jikalau bisa sedikit-sedikit fa'alaikum bisakinah, tenang hatinya Bu. Sudah jalankan. Kenapa? Kalau bila mana sholat Bu nih ya, sholat dohor, sholat asar, sholat 5 waktu. Jikalau rukun sholatnya kita jaga, tumak-ninahnya kita jaga, sunah-sunahnya kita kerjakan, sholat tersebut suatu saat bisa ngomong. Apa ngomongnya? Hafidhakallah kama hafidhani. Ya Allah, semoga Tuhan menjaga orang tersebut yang lagi sholat. Kenapa? Karena orang tersebut menjaga saya. Paham? Sholat itu bisa ngomong. Kita bisa ngurus. Gitu. Kalau kita menjaga sholat, rukuknya, rukuk kita jaga pas ya. Terus tumak-ninah rukun-rukunnya kita jaga. Sholat itu ngomong, ya Allah, hafidhakallah kama hafidhani. Jagalah orang yang sholat tersebut seperti orang tersebut yang menjaga saya. Jikalau rukun-rukunnya, tumak-ninahnya kita jaga, sholat pasti otomatis mendoakan, ya Allah, jagalah orang tersebut. Jaga sholat yang ruku. Setelah ruku tumak-ninah kan, antum biqadri subhanallah kayak gini ya. Terus sami'allah liman hamidah. Tenang, tumak-ninah jaga. Terus sujud. Itu orang yang bisa menjaga sholat. Jika sholatnya tidak dijaga, pembacaannya cepat, Fatihah cepat, kayak terawih ya Bu. Jadi harus dijaga nih Fatihah. Nah, jika orang yang tidak menjaga sholat, ruku juga tidak dijaga. Rukunya cepat, rukunnya dilewatin, preben kayak gimana? Bagus. Cepat ya. Itu tidak menjaga sholat. Sholatnya rukuh gedang. Paham? Kayak gitu. Jadi tidak dijaga. Gitu lagi langsung kayak gitu. Sujud langsung utang. Ya, sujud langsung berdiri. Sujud lagi langsung berdiri kayak gitu. Itu yang tidak menjaga sholat. Sholatnya ngomong kayak gimana? Ya Allah, doyangakallah kama doyangtani. Ya Allah, semoga wong iku kudi nabi ya, doyangakallah niku di niki Bu. Bahasa Jawane malah nggih. Bahasa Jawane malah doyangakallah niku dicicilaken oleh mengkoten Bu. Jadi seakan-akan mungkin iki boten diterima. Karena apa? Karena wong iki, orang ini tidak menjaga sholat. Sholat bisa mendoakan. Ya Allah, cicirakan. Apa ya cicirakan bahasa Indonesia ini? Sia-siakan. Ya, sia-siakan ya Allah orang tersebut. Karena apa? Karena orang tersebut tidak menjaga saya. Itu kata sholat. Teteh kisik nom. Kadang rukuknya itu dijaga apa kagak? Apa bablas? Rukuknya, ruku i'tidal, terus sujudnya
harus dijaga ya, pelan-pelan bacanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Baru yang tiga sami Allah liman hamidah. Jangan ditabrak aja ya. Kalau bila mana rukun sholatnya ditabrak, tumak ninahnya ditabrak, sholat tersebut mendoakan doya'akallah kama doya'atani. Semoga Allah mensia-siakan kepada kamu seperti kamu mensia-siakan kepada saya. Bu, orang yang disia-siakan itu kayak gimana perasaannya? Sakit. Sholat kalau bila mana kita sia-siakan, sholat tersebut juga kalau merasakan sakit. Ya, tuh ukuran itu namanya teh, ukuran. Jadi fa'alaikum bisakinah, tenang kalau kita lagi menjalankan sholat, ya, sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Jangan sampai ditinggalkan. Karena apa? Perjuangan zaman Nabi Muhammad mendapatkan sholat itu godaan rintangannya berat. Ya, Isra Mi'raj kan? Pas Isra godaannya itu beneran, ujiannya beneran Nabi Muhammad zaman dahulu. Setelah dari Makkah sampai ke Palestina di Masjidil Aqsa baru kan selesai sholat. Ujian dari Makkah perjalanan ke Palestina, ujian, godaan, rintangan berat yang minta ampun Kangjeng Nabi Muhammad. Setelah di Masjidil Aqsa sholat 2 rakaat selesai, baru Mi'raj langsung, ya kan? Setelah Mi'raj langit pertama sampai ke sana terus ke Rafraf, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai terus ke atas. Nah, ujung-ujungnya adalah mendapatkan sholat. Ulang lagi Nabi Muhammad, ya kan? Sholat ini Bu, orang yang sholat kadang benar Bu, godaannya, rintangannya berat, ya, berat. Fama adraktum fasallu, maka apa yang nemu kamu sekalian fasallu, maka sholat. Jikalau sudah waktunya kita menemukan sudah waktu sholat, fasallu, maka sholat. Jangan dientar-entar. Paham? Kebanyakan kita dientar-entar, ya. Entar masih jam 1:30 sampai ngobrol lagi jam 2. Sholat dulu, entar sih masih jam 2. Sampai ke jam 3. Kan sudah jam 3, entar sih sampai ke waktu tahrim, ya. Tunggu. Sudah masuk asar, dohornya berarti ditinggalkan. Jangan dientar-entar. Kalau sudah waktunya, fasallu sholat. Coba. Karena orang yang sholat, keciri dari raut mukanya Bu, ya. Orang yang baik sholatnya rajin, keciri dari raut mukanya. Raut mukanya itu adem dilihatnya, Bu. Terus bersinar lagi dilihatnya, Bu. Karena apa? Karena sering kena air wudhu. Kayak gitu, Bu. Itu ciri-cirinya sing rajin sholat mah bersinar. Jikalau orang yang gak rajin sholat, ciri-cirinya dari wajah ruwet, ya gelisah aja Bu, kayak gitu Bu, keciri. Jadi harus ya fasallu, sholat sebelum disolatkan teh. Kalau orang sudah disolatkan, sudah tutup buku, sulit. Kalau dia hidup lagi parah. Setelah disolatkan dikubur, dia hidup lagi, ya malam-malam gentayangan. Teman-temannya pada kabur, ya. Mending sholat dibanding disolatkan. Jadi sholat yang wajib itu ya, karena apa? Karena kewajiban. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa-apa yang ketinggalan kepada kamu sekalian fa'atimu, maka sempurnakan. Bu, jikalau kita itu ketinggalan sholat,
meninggalkan sholat fa'atimu itu harus disempurnakan dengan apa? Dengan qadha. Paham? Teh bibi zaman nong nih, nong teteh ibu-ibu nih. Zaman dahulunya pernah muda. Iya. Zaman dahulunya pernah muda kayak teteh ini. Teteh juga yang masih muda, ini pasti suatu saat jadi ntar yang kayak ibu-ibu kayak gini. Makin tua. Karena apa, Bu? Di dunia mah makin tua. Beda dengan di surga. Di surga malah segitunya. Fala tahramun. Di surga mah tidak makin tua, tidak tua, muda aja. Beda dengan di dunia. Di dunia makin tua, tadinya bayi. Ibu-ibu, tadinya bayi. Bu ya, gede. Jadi muda-muda, tubuh kuat. Ya. Jadi muda-muda, sudah muda-muda. Iya, punya anak lagi. Kan kalau istri makan kayak gini. Kang, udah ya, jangan ngelahirin mulu. Sakitnya minta ampun. Beneran kapok Kang kalau bilang anak hamil lagi. Ntar hamil lagi. Tuh, yakin punya anak barulah ntar yakin tua tuh. Umur segini ya. Kita yang tiba. Nafa'a wa ma fatakum fa'atimu. Jikalau sholat yang kita tinggalkan zaman dahulu nih. Ibu-ibu, namun teteh kadang ada ketinggalannya kan ya. Ketinggalan fa'atimu, maka sempurnakan dengan qadha. Teh yang masih muda, masih rada sepuh yang pedikit ya. Sing nom ki. Ya, yang masih muda. Kadang asar ketinggalan, ya kan? Asar ketinggalan, maghrib sholat. Nah, asar tidak sholat ini fa'atimu, maka sempurnakan dengan qadha. Kalau kita tidak sholat asar, sholat asar ini kita tinggalkan, kita terus sholat maghrib. Fa'atimu, sholat asarnya disempurnakan dengan qadha. Habis sholat maghrib tadi qadha asarnya. Itu cuma satu waktu. Ibu-ibu muda banyak ketinggalan lagi pas waktu jalan-jalan. Kadang nggak sholat kan, ya kan? Jalan-jalan, kadang di perjalanan di mobil, bablas waktunya. Banyak, kadang nggak ingat mengqadha, lewat aja berapa ratus waktu yang sudah kita tinggalkan, Bu. Terkecuali kalau lagi emen, lagi lampu merah, enggak sholat kan? Ini lagi bersih. Kita berapa ratus waktu yang kita tinggalkan waktu masih muda, Bu. Ya, sing nom sing betul. Bu, yang sudah tua nih Bu, berapa kali yang sudah ketinggal, yang sudah ditinggalkan sholat di qadha fa'atimu tuh kayak gitu ya. Fa'atimu, sempurnakan apa yang kita tinggalkan waktu kita tidak sholat di qadha. Qadha dohor boleh di waktu dohor ya. Qadha asar sebelum sholat asar, qadha maghrib setelah sholat maghrib, qadha isya setelah sholat isya, qadha subuh sebelum sholat subuh. Itu qadha. Adapun mau mengqadha sholat asar atau sholat maghrib ataupun sholat duhur, qadhanya di ba'da isya boleh, tapi harus jahar ya, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Jadi setelah sholat isya, kita qadha sholat duhur. Contoh ya, sholat isya kan beres,
dohor saya kayaknya nggak melaksanakan sholat pas lagi hari kemarin dia kodok setelah sholat isya kodok usolli fardhu dhuhri padahal malam ya kan usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbil qiblati qodoan jangan adaan ya qodoan baru Allahu akbar kalau malam ngodonya itu harus jahar. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan melung-melung, jangan keras-keras ya. Kedengar di kuping sendiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sholat duhur dia qada waktu malam. Tapi kalau sholat isya, sholat maghrib dia qada waktu siang itu harus sir ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qadha fa'atimu wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang sudah ditinggalkan pas waktu sholat kita yang ketinggalan fa'atimu maka sempurnakan dengan qadha. Elok nong sholat qadha. Nah, elok kan qadha asar qadha yang ketinggalan tuh banyak yang sudah kita tinggalkan ya kan apa maning lagi ibu-ibu sebelum punya anak sebelum nikah jalan-jalan asar mah urus salat dohor urus salat jadi kebanyakan kan nah sekarang diqadha tuh sudah diqadha berapa waktu 50 berarti 50 waktu qadha terus ya semoga fa'atimu ini kita menyempurnakan sholat-sholat yang kita tinggalkan otomatis entar kebayar bu jikalau kita meninggalkan sholat falyatagawwa ma'adahu finnar yang ditakutkan suatu saat sudah wajib kita tinggalkan sholat falyatagawwa ma'adahu finnar orang tersebut tempatnya finnar di dalam neraka. Karena apa? Sudah kewajiban tapi ditinggalkan. Digebuk, dihajar sama malaikat. Ya Allah, parah. Jadi wa ma fatakum fa'atimu yang sudah kita tinggalkan salat wajib yang dahulu fa'atimu diqadha ya, belajar qadha. Siapa yang mau nanya? Ya, jam 5. Siapa yang mau nanya? Sholat qadhanya apa gimana?